Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda sekalian kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari bersama-sama kisah dari Sunan Ampel, pada hari ini kita akan membahas tentang biografi Sunan Giri. Silahkan kalian simak video berikut ini. Pada pagi hari ini Ustazah akan mengajak belajar kembali tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan belajar tentang Sunan Giri. Yang pertama anak-anakku, kita akan membahas tentang biografi Sunan Giri. Bagaimana biografi Sunan Giri? Sunan Giri mempunyai nama asli Raden Paku. Beliau ini lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Jadi Syekh Maulana Ishak ini adalah ayahnya Raden Paku, sedangkan Syekh Jumadil Kubro adalah kakeknya Raden Paku. Lah, dari silsilah ayah ini, Raden Paku atau Sunan Giri ini mempunyai silsilah dengan Rasulullah, yakni yang tersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian nama ibu Raden Paku yakni bernama Dewi Sekardadu. Beliau ini adalah putri dari kerajaan Blambangan, yakni putri dari Bahtara Wirahbumi, Maharaja Wirahbumi. Seperti itu nggih. Bahtara Wirahbumi ini adalah raja Blambangan. Kerajaan Blambangan ini terletak di daerah Banyuwangi, Jawa Timur ya anak-anak ya. Lah, Bahtara Wirahbumi ini itu adalah putra dari Maharaja Hayam Wuruk, yakni raja penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Jadi Maharaja Hayam Wuruk ini adalah kakeknya Dewi Sekardadu. Pada masa kecilnya Raden Paku atau Sunan Giri ini diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik, yakni yang bernama Nyi Ageng Pinati. Begini ceritanya. Pengasuhan Nyi Ageng Pinati ini berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti. Lah, peti tersebut itu tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinati ketika sedang berlayar ke Bali. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, yakni siapa? Nyi Ageng Pinati tersebut. Kemudian bayi tersebut yang di dalam peti itu, yang ditemukan itu, lah diberi nama Joko Samudro. Jadi Sunan Giri itu juga mempunyai nama lain Joko Samudro. Adanya cerita Joko Samudro itu karena beliau ini petinya ini dibuang di laut. Makanya beliau ini disebut dengan nama Joko Samudro, diberi nama Joko Samudro. Jadi Joko Samudro itu adalah juga nama lain dari Sunan Giri. Dan kemudian beliau diangkat menjadi anak angkat oleh Nyi Ageng Pinati. Sewaktu Joko Samudro ini masih dalam kandungan ibunya, yaitu Syekh Maulana Ishak, ayahnya Sunan Giri, itu diusir oleh Bahtara Wirahbumi. Jadi Bahtara Wirahbumi ini kalau dengan Syekh Maulana Ishak berarti mertuanya ya. Diusir. Karena apa?
karena ia tidak mau diajak masuk Islam oleh Syekh Maulana Ishak ini. Kemudian karena diusir, Syekh Maulana Ishak ini pulang ke Pasai atau ke Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Kemudian Dewi Sekardadu, ibunya Sunan Giri, ini mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit di Belambangan. Raja Bahtara Wirabumi itu memerintahkan agar bayi atau cucunya sendiri atau Sunan Giri itu tadi dibuang ke laut. Loh, kenapa Ustazah kok dibuang ke laut? Apa enggak kasihan? Karena apa? Karena kakeknya ini mengira bahwa lahirnya Sunan Giri ini membawa bencana. Jadi akhirnya beliau Sunan Giri dibuang ke laut dan ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati. Ketika Sunan Giri berusia 7 tahun, beliau dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Diantarkan oleh Nyi Ageng Pinati ke pesantren Ampel Denta. Pesantren apa ini Ustazah? Pesantrennya Sunan Ampel yang terletak di Surabaya. Nama Jaka Samudra akhirnya diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Dalam suatu riwayat cerita, adanya diganti menjadi Raden Paku pada waktu itu karena Sunan Ampel sudah mengetahui bahwasanya asal mula Raden Paku yang pada masa lahirnya diberi nama oleh ayah ibunya Raden Paku tersebut. Beliau di pesantren Ampel Denta ini, beliau belajar banyak sekali ilmu-ilmu. Di antaranya adalah ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan ahli sunnah wal jamaah. Tentunya di bawah asuhan Sunan Ampel. Sunan Giri ini ketika berada di pesantren, beliau ini terkenal cerdas. Lah, karena kecerdasannya menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri diberi gelar nama Maulana Ainul Yakin. Jadi banyak sekali ya nama-nama lain dari Sunan Giri. Yang pertama bisa Raden Paku, kemudian bisa Joko Samudro, dan kemudian bisa Maulana Ainul Yakin. Jadi tidak boleh bingung ya anak-anakku ya. Kemudian setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, beliau Raden Paku berangkat ke Tanah Suci. Lah, berangkat ke Tanah Suci dalam suatu riwayat sejarah tersebut, beliau ini ingin menimba ilmu ke Tanah Suci. Beliau ini berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Magdum Ibrahim. Siapa Raden Magdum Ibrahim? Beliau ini adalah putra dari Sunan Ampel. Akan tetapi sebelum sampai ke Tanah Suci, beliau menemui Syekh Maulana Ishak, yaitu yang berada di Aceh. Untuk bertujuan apa? Bertujuan untuk menimba ilmu atau memperdalam ilmu agama terlebih dahulu di ayahnya tersebut. Akan tetapi setelah belajar kepada Syekh Maulana Ishak di Aceh, beliau malah disarankan untuk kembali ke Jawa lagi. Yaitu untuk apa Ustazah? Untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangan Sunan Ampel ke Gresik, tadi yang waktu disuruh ayahnya pulang ke Gresik itu tadi, pulang ke Jawa tadi untuk mengabdi kepada masyarakat, beliau ini ditemani 2 orang abdi. 2 orang abdi itu berarti sama dengan 2 orang muridnya Syekh Maulana Ishak.
yaitu yang bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis. Kenapa kok ditemani? Kan tadi sudah berangkat dengan Syekh Maulana Maghdum Ibrahim. Karena beliau ini ditugaskan membawa pesan dari Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Jadi tempat berdakwah itu tadi loh, disuruh mencari lokasi yang jenis tanahnya sama oleh ayahnya. Sunan Giri atau Raden Paku tadi itu menikah dengan Mas Murtosiah. Siapa Mas Murtosiah itu? Mas Murtosiah itu adalah putri dari Sunan Ampel. Kemudian sebelum membangun pesantren, Sunan Giri juga melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya, yaitu Nyi Ageng Pinate. Ekspedisi perdagangan dilakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lainnya, seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajat beliau selama 40 hari. Hingga beliau teringat pesan ayahnya yang ketika itu bertemu di Samudra Pasai Aceh ya, yang akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan daerah Giri Kedaton, yakni pada tahun 1480 Masehi, yang diberi nama Giri, yang dalam bahasa Sangsekerta mempunyai arti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton ini tadi tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Makam Sunan Giri terletak di Bukit Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, ini ikut Kecamatan Kebumas, yaitu Kabupaten Gresik. Beliau ini wafat pada abad 16. Di pintu gapuronya, yakni tertulis tahun 1505 Masehi, yakni tahun pembangunan gapuro makam. Perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau dikenal juga dengan Sunan Dalem. Jadi Sunan atau Pangeran Zainal Abidin ini adalah putranya Sunan Giri II. Dan puncak kejayaan Giri yakni pada cucu beliau yang bernama Sunan Prapen. Ketika itu naik tahta dalam Islam, dalam berdakwah Islam, kemudian dilanjutkan ke berbagai daerah, yaitu daerah Kutai, daerah Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Jadi setelah perjuangan dakwah Sunan Giri dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin, kemudian juga dilanjutkan oleh putranya Pangeran Zainal Abidin atau cucunya Sunan Giri, yaitu Sunan Prapen. Melanjutkan perjuangan kakeknya, yakni ke wilayah Lombok pada abad ke-16. Dalam Babat Lombok, maksudnya Babat itu dalam sejarah Lombok gitu ya, disebutkan bahwa Sunan Prapen ini sebelum datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam, pertama kali beliau mendarat di Salut, lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Baik anak-anakku sekalian, akhiri di sini dulu belajar kita pada biografi Sunan Giri. Semangat belajar, raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Ustazah doakan semoga kalian mendapatkan ilmu yang
bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.